Oke, selamat sore. Ketemu lagi di channel YouTube. Ya, kali ini saya mau cerita atau bahas soal printer A3. Ya, kalau teman-teman lagi cari printer A3, tapi mungkin budgetnya terbatas ya. Nah, kalau teman-teman mungkin lihat di online atau di marketplace, bahwa printer A3 itu yang multifungsi, yang bisa print, scan, copy, itu ada beberapa pilihan. Ya, kali ini saya mau bahas soal Epson L14150 ya, Epson L14150 dan juga HP OfficeJet 7720. Nah, kedua printer ini spesifikasi fiturnya sama, printer A3 multifungsi, ya. Nah, kebutuhan cetaknya ini buat orang yang sebagai contoh dia membutuhkan printer A3 tapi tidak buat usaha. Jadi bukan printernya bukan buat usaha cetak atau buat komersil ya. Jadi printer office printer ini, printer A3 ini mau dipakai untuk personal use atau buat eh, pengguna di rumah. Jadi kegiatan mencetaknya itu lebih banyak cetak dokumen, dokumen kerja ya, teks dan mungkin grafis seperti itu dan juga bisa dipakai untuk cetak foto sesekali. Jadi intensitasnya itu lebih ke pekerjaan cetak teks dokumen ya. Dan juga yang pasti adalah budgetnya juga budget atau harga barangnya itu dia tidak mau yang mahal ya. Nah, kita lanjut. Jadi seperti yang tadi sebutin, kalau saat ini printer A3 yang kalau teman-teman cari itu pasti munculnya tadi Epson L14150 atau Epson L1455 atau tipe-tipe yang lainnya. Ya. Dan harganya itu mulai dari 7 jutaan sampai dengan 15 jutaan atau mungkin ada juga yang sampai dengan 19 jutaan. Ya, tapi kalau seperti itu mahalnya tidak sanggup karena apa? Kebutuhannya bukan buat komersil, bukan buat usaha cetak. Ya, jadi ini tadi yang saya sebut kebutuhannya itu hanya untuk penggunaan di rumah atau kantor. Cetak nggak terlalu banyak, ya. Jadi pengen beli printer A3 tapi yang harganya lebih murah dan ekonomis. Ya, jadi ini sekarang ada solusi alternatif. Ya, oke teman-teman, sekarang coba lihat lagi. Kira-kira printernya itu kalau yang buat dipakai di rumah, kira-kira mau cetak dokumennya seperti apa? Di sini saya kasih contoh. Kalau kita cetak dokumen, ya ini kertas A4. Kita bicara dengan ukuran A4 meskipun printernya bisa cetak sampai dengan A3. Kita standarnya pakai A4. Kalau kita cetak satu lembar A4 dengan konfigurasi seperti ini, ya dasarnya putih, ini teks, ya teks tulisan, itu kira-kira coveragenya itu 5%, ya 5%. Nah, kalau kita cetak yang sebelah kanan seperti ini paragrafnya lebih banyak dan juga ada logo sedikit. Ini coveragenya kira-kira cakupan satu area ini itu kira-kira 10% coveragenya karena dihitungnya dengan pencetakan teks ya. Kalau yang sebelah kanan lagi itu yang seperti ini itu kira-kira 30% coveragenya karena dia cetakannya lebih lebih banyak, lebih rapat ya. Ini menggunakan tinta pasti lebih banyak, coveragenya sekitar 30%. Nah, yang di bawah sini ini 60%, jadi ada gambar logo warna-warni ya. Di sini bisa warna ini artinya bisa full color, solid ya. Ada tulisan, ada gambar voucher atau mungkin gambar image atau apa ya dengan campuran teks ini kira-kira 60% ya. Nah, satu lagi, kalau kita cetak full A4 ya, seperti ini coverage-nya sekitar 80% atau 90%. Jadi ini full color ya. Jadi pinggirannya ini putih tapi dasarnya ini semua gambar ya. Kalau ini artinya 80%. Nah, teman-teman kalau yang pakai printernya itu untuk cetak dokumen teks atau kerjaan di kantor, teman-teman udah bisa milih. Kira-kira saya akan lebih banyak nyetak di sini atau yang di sini ya. Jadi kita ambil contoh cetaknya itu seperti dokumen-dokumen seperti ini yang coveragenya itu 10%. Ya. Sekarang kita hitung kalau misalnya kita cetak dokumennya seperti ini berarti kita tidak perlu membeli sebuah printer yang harganya sangat mahal. Kita cukup beli printer yang harganya terjangkau tapi tujuannya sama, kita bisa mencetak seperti ini. Oke, sekarang kita hitung berapa harga cartridge dan juga page shield. Ya, cartridge itu adalah sebuah cartridge yang berisi tinta
Dan di dalam setiap cartridge itu diberikan estimasi. Jadi setiap satu cartridge itu dia bisa mencetak sampai dengan berapa halaman itu ada. Nah, untuk HP 7720 itu satu cartridge tinta black ya, HP 955 itu dengan harga 425.000 itu kira-kira 2000 pages, 2000 halaman berdasarkan 5% coverage, based on 5% coverage ya. Kalau teman-teman mau lihat yang 5% itu kayak apa? Kayak gini. Ini 5%. Ya. Jadi kalau kita cetak dokumen dengan porsi atau konfigurasi seperti ini, satu cartridge itu dia bisa cetak kira-kira sampai dengan 2000 halaman. Ya, sampai dengan 2000 halaman. Kayak gini. Nah, terus sorry balik lagi ke sini. Kalau seperti ini dokumennya kita cetak asumsi seperti ini 10% atau 30% ya. Jadi printer digunakan hanya mencetak 5 sampai 10 lembar dokumen per hari dengan konfigurasi seperti ini. Ya. Kita hitung dia 425.000 kira-kira 2000 pages. Nah, untuk yang cartridge tinta warna itu harganya 325.000 per satuan dan itu bisa mencetak sampai dengan 1.600 halaman. Sama, semuanya perhitungannya berdasarkan 5% coverage ya. Jadi kalau kita cetak teksnya warna-warni nih, ya, itu kira-kira sama perhitungannya 10%, ini 30%. Oke, nah sekarang kita hitung perhitungan sebagai berikut. Untuk coverage 10%, ya, 10% ini angkanya di sini, 10 dibagi 5. 5 ini adalah angka 5% yang di depan. Ini 5% ini adalah nilai pembilangnya. Pembagiannya kita pakainya 5%. Kenapa? Karena untuk setiap cartridge tinta atau tinta apapun itu perhitungannya di sini disebutkan 2000 pages atau 1600 halaman, 1600 itu berdasarkan semuanya standarnya 5%. Berlaku di semua merek printer Epson, HP, Canon, Brother, Lexmark atau apapun yang ada di dunia itu menggunakan coverage-nya perhitungannya selalu 5%. Ya. Jadi kalau 10% seperti ini kita bagi 10 dibagi 5 sama dengan 2, ya. Nah, ini 2000 pages. 2000 pages dibagi 2 sama dengan 1000. Jadi kalau kita cetak dokumen dengan coverage 10%, itu kira-kira nyampainya cuma 1000, bukan nyampe 2000 halaman ya. Karena coverage-nya sudah beda. Di sini penggunaan coverage-nya 10%, ya. Nah, begitu juga dengan yang 30%, perhitungannya sama. 30, ya, ini 30 dibagi 5. 5 ini adalah nilai standarnya, pembagi awalnya sama dengan 6. Ya, page yield-nya 2000 pages itu dibagi 6 sama dengan 330 halaman. Jadi kalau kita mencetak dengan coverage 30%, satu cartridge itu hanya bisa mencetak kira-kira 330 halaman dengan konfigurasi seperti ini. Oke? Sampai sini cukup jelas ya. Kalau belum jelas nanti teman-teman bisa tanya atau nonton di video sebelumnya bagaimana cara berhitung satu cartridge itu bisa mencetak berapa halaman, itu page yield itu ada di video sebelumnya. Oke? Nah, sekarang kita berasumsi ya, karena teman-teman tahu ya printernya dipakai hanya untuk mencetak dokumen teks. Kalau kita hanya mencetak sekitar 10 lembar per hari, ya jadi asumsi 250 lembar per bulan. Satu cartridge black itu, ya satu cartridge tinta black itu bisa mencetak sampai dengan 1000 halaman untuk yang coverage 10% atau sampai dengan 330 halaman dengan coverage 30%. Oke. Nah, kalau kita cetaknya dokumen teks warna dan hitam putih atau campuran itu gimana? Ya kita tadi sama perhitungannya, kita hitung aja kombinasi 3 cartridge warna, 1600 pages, 5% coverage. Dengan coverage 10%, kalau kita cetak teks dokumennya warna, itu kira-kira 800 halaman, kalau 30% itu kira-kira 266 halaman. Oke, sampai saat ini udah bisa dimengerti untuk menghitung berapa kapasitas cartridge tinta itu bisa mencetak. Oke. Nah, sampai di dengan harga ya. Tadi saya sebutin di sini harga printernya kita sebut ya. Tadi teman-teman udah cek belum nih? Harga printer A3 untuk HP 7720 ya. Dia bukan inktank, itu harganya kira-kira 2,9 juta. Sedangkan Epson L14150 itu harganya 7,7 juta ya dengan spesifikasi dan fitur yang sama. Cuma bedanya HP bukan inktank, Epson itu inktank. Jadi selisihnya itu kira-kira 4,8 juta.
Jadi kita tadi sudah bisa berhitung kira-kira satu cartridge bisa mencetak sampai dengan berapa halaman. Nah, dengan selisih harga printer 4,8 juta, kita bisa beli nih. Nilai itu selisih 4,8 juta, kita bisa beli 3 set cartridge tinta HP 7720 ya, CMYK 3 set. Dan bisa dipakai cetak sampai dengan 6.000 halaman dokumen teks hitam dan sampai dengan 4.800 halaman dokumen teks warna. Tahunya dari mana? Ya ini. Tadi kan udah disebutin. Page shield-nya, yang mana? Ini. Page shield-nya itu untuk yang black itu sampai dengan 2000 pages, 2000 halaman. Jadi kalau kita beli 3 ya dia sampai 6000. Kalau yang color itu sampai 1600. Kalau kita beli 3 set itu artinya dikali 3 aja. Ya, ini satu set cartridge-nya itu yang black dengan yang color itu kalau dihitung nilainya 325.000 dikali 3 ditambah 425.000, kurang lebih sekitar 1 juta lebih. Ya. Oke. Sorry. Tadi sampai mana? Sampai di sini. Oke. Nah, dengan kapasitas tinta segitu banyak ya, dengan cartridge seperti itu, kita bisa mencetak dengan gaya mencetak tadi 10% atau 30%, itu kita bisa pakai cetak sampai dengan 2 tahun ke depan. Itu pun kalau rutin dicetaknya seperti itu 10% atau 30%. Tapi kalau nggak rutin, misalnya kita cuma beli 1 set atau 2 set cartridge dan bahkan kita cuma nyetak yang warna hitamnya aja lebih banyak nih ya. Jadi kita nggak nyetak color, kita cuma cetak yang hitamnya aja. Kita bisa beli berapa cartridge tinta hitamnya? Karena printer HP 7720 itu cartridge-nya kalau yang habis halnya warna hitam, ya kita beli yang hitam aja, kita ganti yang hitam. Kita nggak perlu beli warnanya. Nah, kalau kita cuma kebanyakan nyetak cartridge hitamnya saja, itu berarti kita hanya beli cartridge tinta hitamnya harganya 425.000. 425.000 kalau dibeli 3 set aja itu cuma sekitar 1,2, sedangkan kita punya selisih itu 4,8 ya. Jadi kalau kita cuma ngeprint yang hitamnya saja lebih banyak, itu kita masih untung ya, karena kita hanya menggunakan uang sekitar 1,3 juta untuk beli 3 cartridge tinta black, tapi kita punya selisih 4,8. Jadi kita masih punya untung sekitar hampir 3 juta. Oke? Nah, jadi kesimpulannya jika teman-teman membutuhkan printer A3 yang digunakan untuk personal use atau office, ya bukan untuk komersil, maka pilihan lain nih, seperti HP 7720 atau HP 7740 atau mungkin Epson yang tipe workforce atau juga mungkin ada tipe printer Canon yang A3 yang menggunakan cartridge, itu kalian bisa hitung cost cetaknya yang mana lebih murah untuk pemakaian selama 1 sampai 2 tahun ke depan dengan coverage 10% atau 30%. Ya. Jadi bukan untuk usaha cetak. Untuk penggunaan personal use, teman-teman bisa beli printer yang bukan inktank dengan harga yang lebih murah, plus kalau pakai cartridge pun tetap lebih murah. Ya. Jadi pemikirannya sekarang sudah lebih jelas, nggak mindsetnya selalu bilang printer inktank murah, cost cetaknya yang pakai cartridge mahal. Itu betul, tapi tergantung kebutuhannya apa dulu. Kalau cuma nyetaknya jarang-jarang, tapi kita butuh yang A3, ya kita nggak perlu beli yang inktank. Kita cukup beli yang printer dengan model cartridge, itu kita sudah lebih murah di harga printernya dan lebih murah di harga cartridge-nya. Secara total, biaya yang kita keluarkan beli printer dengan juga kita beli cartridge tetap lebih murah menggunakan yang cartridge tinta jika digunakan sesuai dengan kebutuhan cetak kita. Oke, semoga informasi ini bisa membuat kalian lebih jelas. Jadi teman-teman tahu juga sekarang udah bisa belajar berhitung, ya. Nggak selalu lebih murah. Jadi kita harus bisa berhitung berapa banyak halaman cetak yang bisa kita pakai dan bagaimana gaya kita mencetak, ya. Jadi kita juga bisa berhitung cost atau biaya cetak per lembarnya untuk menentukan pilihan printer yang sesuai dengan budget kita. Oke, saya kasih satu lagi ilustrasi seperti ini. Pernah lihat kan, kalau kita mau beli motor atau mobil, uji keiritan tintanya, ya. Jadi selalu kalau misalnya kita lihat informasi orang nge-review mobil, itu selalu kita tanya, ini mobil nih bensinnya irit apa boros nih, ya kan? Nah, biasanya akan dikasih satu keterangan, ya.
1 liter bensin bisa menempuh perjalanan sekitar 10 km. Contoh, ya mobil tipe A, bensinnya 1 liter bisa menempuh perjalanan 10 kilo dengan kecepatan 20 km per jam. Ya, nih, dengan kecepatan 20 km per jam. Ya, sama juga pertanyaannya, apakah saya kalau begitu harus nyetirnya 20 km aja speednya? Kan nggak gitu. Ya, kita akan speednya lebih cepat. Mungkin kita akan 40 atau 60. Kalau kecepatan kita rata-rata mengemudi itu sekitar 40 km per jam speednya, bagaimana? Ya kita bagi nih, 40 dibagi 20 sama dengan 2. Ya, jadi 10 km dibagi 2. Ya, berarti kalau kita mengemudinya itu 40 km speed kita, ya 1 liter bensinnya itu ya cuma sampai 5 kilo. Nggak mungkin sampai 10 kilo, karena speed kita 40. Kalau mau nyampe speednya jaraknya 10 kilo, ya speednya harus 20 km per jam. Oke, begitu juga dengan yang 60. 60 kilo ya tinggal aja 60 bagi 20 sama dengan 3. Jadi kira-kira 1 liter bensin itu dengan kecepatan 60 km per jam, dia hanya sanggup mencapai 3,3 km. Ya. Nah, jadi itu teman-teman jadi udah bisa berhitung kira-kira bagaimana cara berhitung kapasitas cartridge tinta. Murah atau enggak tergantung dari gaya cetaknya apa. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan silakan komen. Terima kasih.